Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Michael Johnson, di part 2 untuk mengerjakan ISPT PPA Badan. Nah, di bagian part 2 ini, saya akan menjelaskan tentang elemen laporan keuangan, cabang perusahaan 17716, 17715, dan 17711 halaman 1, atau 17712. Oke. Jadi kita buka lagi ISPT-nya. Kita pakai yang PT MNF. Passwordnya 123. Untuk kemarin kita sudah mengisi data wajib pajak. Kalau ada yang mau diubah bisa diklik ubah di sini. Tapi untuk sementara kita pakai sesuai sama yang di soal aja. Untuk yang wajib diisi yang dibintangi. Nah, untuk selanjutnya kita ke elemen laporan keuangan. Nah, untuk ke elemen laporan keuangan kita buka dulu SPT yang ada, buka, kita pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini ada 4 yang harus kita isi, 4 halaman. Yang pertama, neraca aktiva, itu bisa kita dapat dari soal neraca PT MNF Pesona Indonesia. Kita isi berdasarkan neracanya. Oke. Kas dan setara kas, kita pakai yang ini. Kalau di sini copy paste harus menggunakan klik kanan. Kita bisa pakai titang satir juga, persediaan, di nomor 8, uang muka pajak. Untuk uang muka pajak dan biaya dibayar di muka itu kita satuin, ini 2, kita jumlah nanti 1,5 miliar, kita masukkan di beban dibayar di muka. Sebesar 1 miliar, 1,5 miliar. Jumlahnya ada aktiva. Untuk aktiva tidak lancar, kita masukkan harga perolehan aktiva tetap. Untuk aktiva tidak lancar, dari harga perolehan aktiva tetap kita masukkan di aktiva lancar, aktiva tetap lainnya. lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
karena di sini sudah otomatis dikurangi, jadi kita langsung tulisin angkanya nominalnya aja tanpa harus menggunakan negatif. Investasinya sebesar 45 miliar kita masukkan di investasi pada perusahaan asosiasi. Kita masukkan di investasi asosiasi karena di soal investasinya berdasarkan asosiasi dari PT MNF. Nah, jumlah aktifanya kita samakan dengan di neraca sebesar 95 miliar 571.431.045. Seperti dilihat di sini sudah sama nominalnya. Lalu kita ke neraca kewajiban utang usaha. Oke, utang usaha pihak ketiga. Utang pemegang saham. Untuk utang pemegang saham kita gabung dengan utang lain-lain menjadi kita tambah saja 19. Lalu kita masukkan ke kewajiban lancar lainnya. Jadi tadi 19 117 700. Maaf, ada salah. Salah. Oke. Lalu ada utang pajak. Utang yang masih harus dibayar. Modal saham. Setelah itu modal saham. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di modal saham. Setelah itu laba ditahan di tahun sebelumnya. Laba ditahan di tahun sebelumnya. Kita copy paste di sini. Saldo laba rugi periode berjalan. Kita paste di laba ditahan di tahun ini. Oke, untuk nominalnya juga harus sama jumlah aktiva, sama jumlah ekuitas, kewajiban dan ekuitas. Ini udah sama ya. Oke, selanjutnya kita ke halaman laba rugi. Untuk halaman laba rugi kita bisa mendapatkan datanya dari peredaran bruto.
penjualan bersih, pembelian, saldo barang awal, saldo akhir, beban penjualan. Ini adalah jumlah beban. Oke, untuk selanjutnya biaya usaha lainnya. Untuk ini kita copy-nya bersama dengan kurungnya, karena di sini yang dikurung itu yang beban lainnya. Oke, berarti semuanya sudah terisi di elemen laporan keuangan. Untuk hubungan istimewa jika ada, tinggal diklik tambah. Berarti untuk sekarang kita simpan. Oke, selanjutnya kita ke lampiran formulir 17716. Tapi sebelum itu, jika perusahaan memiliki daftar cabang utama perusahaan, bisa diisi di sini dengan klik baru, lalu ditulis alamatnya, namanya, PWP-nya, jumlahnya, lalu tinggal disimpan. Karena di contoh soal tidak ada, berarti kita skip bagian ini. Berarti langsung ke lampiran 17716. Daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama bagian daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, dan bagian daftar pinjaman dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Kita isi yang bagian A. Nah, ini kita ambil dari sini hasil yang ya. Ini dari contoh soalnya, dia dari Bangkok, Thailand ya, luar negeri. Nama perusahaannya Ekspedisi Internasional. Alamatnya Ekspedisi Bangkok, Thailand. BUT di Indonesia tidak ada. Valutasinya menggunakan baht. Ini baht.
jumlahnya Rp1.721.000. Kursnya 441,96. Jumlah persentase yang disetor penyertaan kita simpan. Oke, sudah ada. Kita tutup. Untuk selanjutnya kita ke lampiran 5, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen. Nah, untuk daftar pemegang saham kita pakai dari soal. Kita klik baru. Itu bisa dilihat dari bagian ini, daftar pemegang saham. Kita mulai dari nama. Untuk selanjutnya jumlah total modalnya. Modal yang disetor penuh itu adalah modal dari ketiganya. Kalau ditambah ada 40 miliar. Dan PWP nya sudah ada. Alamat, jumlahnya yang sebelah sini, jumlah modal yang disetor. Kita simpan. PWP kedua, alamatnya, jumlahnya 15 miliar. Kita simpan. Jumlah modalnya di sini 17,5 miliar. Kita simpan. Oke, berarti ini bagian pemegang sahamnya. Selanjutnya kita ke daftar susunan pengurus. Kita klik baru. Kita copy namanya.
PWP-nya. Alamatnya dia jabatannya sebagai komisaris. Tersimpan. Itu sebagai direktur utama. Sebagai direktur. Oke, berarti sudah tidak ada. Oke, untuk selanjutnya kita ke lampiran 2. Perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Untuk nilainya kita pakai dari komersial perusahaan yang ada di sini. Yang ada di sini semua. Tapi saya pakai melalui rekonsiliasi saja bagian komersial. Lebih mudah untuk menjumlahkannya, untuk menghitung-hitungnya. Jadi yang dipakai itu pembelian, di HPP itu pembelian. Copy saja. Pembelian, persediaan awal dan persediaan akhir. Awal. Persediaan akhir. Di sini kurungnya kita hapus saja. Di HPP itu saja yang diisi. Untuk biaya biaya gaji, biaya transportasi. Di sini sudah saya tandai supaya lebih mudah. Biaya penyusutan dan amortisasi itu dijumlah ya di sini karena disatuin. Di sini udah saya jumlah. Jadi di sini jumlahnya 707 juta.
Oke, biaya sewa, biaya audit konsultan hukum itu berarti dia dibiaya sehubung dengan jasa. Biaya iklan dan promosi berarti masuknya di biaya pemasaran atau promosi. Dan biaya lainnya itu sisanya, berarti yang tidak diwarnai di sini. Dan itu juga udah saya jumlah, hasilnya 333.750. Oke, untuk selanjutnya biaya dari luar usaha. Oke, berarti kita menggunakan yang biaya bunga pinjaman. Kita copy. Kurungnya kita hapus saja. Untuk biaya dari luar usaha itu kita pakai yang ini saja. Berarti yang bagian kuning sudah otomatis, dan ini berarti tinggal kita simpan. Yes. Ini karena kita belum memasukkan penyusutannya, jadi kita yes aja. Oke, berarti tinggal kita close. Sekian part 2 dari video ini. Berarti kita sudah menyelesaikan 17716, 5, 2 sama transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Sekian, terima kasih.